Obat sakit kepala yang aman dikonsumsi boleh dikonsumsi sepanjang tidak berlebihan. Jadi kalau minum obat sakit kepala 1-2 hari nggak ada perubahan, sudah saatnya untuk berkunjung ke dokter. Hai sahabat Sonora, kembali lagi bersama Fidel dan Dr. Santi di Kamu Sehat di YouTube channelnya Sonora FM. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Hai sahabat Sonora yang lagi nonton, semoga Anda nonton dalam keadaan sehat, kepalanya juga aman ya, nggak lagi pusing, nggak lagi sakit kepala. Hari ini kita mau bahas dua itu tuh dok. Pertama ya, pusing dan sakit kepala. Sebenarnya ini beda nggak sih dok? Itu dua hal yang dianggap sama padahal berbeda. Oh, apa tuh bedanya? Baru mau nyuruh, nanya dong gitu kan. Tenang, sudah inisiatif. Udah inisiatif dia bertanya. Apa tuh dok bedanya? Jadi kalau pusing itu adalah sensasi berputar. Jadi bisa orangnya merasa benda-benda di sekelilingnya muter-muter, atau sebaliknya dia merasa dia muter-muter kayak gasing gitu. Sementara kalau sakit kepala itu sensasi nyeri pada kepala. Nyerinya bisa rasa kayak dipukul-pukul, kayak dibenturin, kayak nyut-nyutan, atau sakit sebelah kepala, atau sakit yang tegang, kenceng. Jadi sensasi nyeri gitu. Oh, berarti itu dua hal yang beda ya. Beda, Satu, jangan dicampur adukan menjadi satu. Sensasi berputar, satu lagi sensasi nyeri gitu. Yang ya. berputar yang mana? Yang pusing. Iya, 100 dapat sendok. Dadakan lagi. Tenang, aku selalu siap. Dapat Biar sendok hafal, ya. biar hafal, iya. Oke, berarti pusing dan sakit kepala. Kalau kita fokus ke sakit kepala aja nih dok. Emang sakit kepala cuma ada satu jenis dok? Sakit kepala itu ada 150 jenis. Jangan dibuat kuis. Ada 150, banyak banget dok. Iya, 3 hari 3 malam nggak selesai nanti kita. Wow, nggak apa-apa. Yang penting editornya kuat. Kalau aku sih iya. aja. Ada 150 jenis dok. Iya. Oke. Sekarang kita pakai pembagian aja deh supaya lebih gampang ya. Jadi sakit kepala itu bisa dibagi menjadi beberapa macam. Pembagian yang paling sederhana adalah sakit kepala akut dan kronis. Kalau akut beberapa hari sembuh. Tapi kalau kronis, dia sakit kepalanya itu dalam 1 bulan minimal 15 hari. Selama kira-kira 3 bulan berulang terus seperti itu. Jadi sakit kepalanya sering banget. Iya. Wow. Jadi kalau sekarang gajian 2 minggu setelah gajian udah sakit kepala. Kalau itu sakit kepala mikirin kok gajiku hilang tiba-tiba gitu kan. Baru sehari udah setengah hilang. Iya, itu pencaharian istri-istri. Apa tuh? Mata pencaharian istri-istri. Oh iya betul. Yang membuat pusing kepala. Betul bukan pusing, sekali. sakit kepala. Sakit kepala, beda ya. Sakit kepala dan pusing. Pusing kayak gasing, ingatnya gitu aja. Muter kan? Sebuah trik ya. Iya, berarti pusing ada kayak gasing. Akut, ada kronis. Ada apa lagi nih dok? Ada juga primer dan sekunder. Apa bedanya? Kalau primer, segala sesuatu yang sakit itu memang terpusat di kepalanya. Jadi misalnya memang ada gangguan saraf di kepala, gangguan pembuluh darah di kepala, atau struktur-struktur dalam kepala yang mengalami sakit, mengalami gangguan sehingga timbul sakit kepala. Kalau yang sekunder, penyebabnya bukan di daerah kepala, di tempat lain. Tapi bukan di Gunung Sahari atau di Kemayoran. Jauh bukan ya. Jadi seperti misalnya tipes, demam tifoid. Pada demam tifoid itu sering sakit kepala, atau pada demam berdarah. Itu kan juga sakit kepala. Padahal si biang keroknya kalau pada tifoid kan di dalam saluran pencernaan, tapi sakitnya di kepala, kan jauh. Gitu. Berarti ada primer, ada sekunder. Ada sekunder. Kalau primer memang daerah kepala. Kalau sekunder jauh dari kepala. Terus pembagian yang lainnya adalah organik atau fungsional. Kalau organik non organik dok, satu pakai ya pestisida, boleh juga satu non organik gitu sama. ya, sampah dong. Apa tuh dok bedanya? Kalau yang organik memang organnya ada gangguan. Jadi kalau dicek, oh memang benar nih, misalnya ada tumor di dalam kepalanya, atau oh iya nih ada gangguan pembuluh darah di dalam kepalanya. Tapi kalau yang fungsional, dicek kepalanya, badannya semuanya baik-baik saja. Tulangnya baik, ototnya baik, pembuluh darahnya baik, sarafnya baik, semuanya baik-baik saja. Tapi dia sakit kepala, jadi fungsinya aja yang agak terganggu gitu. Jadi kepalanya sendiri nggak ada apa-apa. Oh, bisa gitu ya dok? Iya, biasanya itu dipengaruhi oleh faktor psikis.
Jadi mungkin ya itu tadi tanggal 15 Tanggal 15 kok ya, tinggal atau patah 15.000. hati. Patah hati misalnya, itu bisa sekunder ya, karena jauh dari kepala kan di hati. Oh, hatinya tapi Oh, bukan hati di hati sini yang ya. Oke, baiklah. Berarti itu ya jenis-jenisnya ada banyak banget. Tadi dokter Santi sudah sebutkan beberapa dari 150 jenis. Iya, kalau ya, yang Dok? 150 itu pembagian jenisnya ada nama-namanya sendiri. Oke. Ada cluster headache, ada termasuk migrain. Migrain Oh. juga termasuk salah satu dari 150 itu. Baiklah. Kalau misalnya jenisnya banyak, berarti penyebabnya juga ada banyak atau gimana, Dok? Sebetulnya penyebabnya ya tergantung jenisnya. Hmm, Jadi, tapi pada umumnya si sakit kepala akan muncul kalau ada triggernya. Nah, tinggal kita kenali aja triggernya. Jangan sampai timbul kita lakukan triggernya, maka kita jadi sakit kepala. Jadi hindari triggernya. Trigger ada yang bisa dihindari, ada yang enggak. Oke. Yang enggak bisa dihindari ya satu kata, nasib. Lagi-lagi nasib, Doksan. Kata dokter Santi, nasib melulu semua penyakit gitu kan. Aduh. Jadi trigger yang paling sering menyebabkan sakit kepala yang tidak bisa diubah itu cuaca. Misalnya ada kan orang yang kalau panas Dingin. banget sakit Oh, atau iya. dingin banget sakit gitu kepalanya ya. Cuaca itu kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus yang kedua adalah hormonal. Oke. Perempuan-perempuan sering sekali menjelang waktu haid atau saat haid atau sesaat sesudah haid atau ketika menjelang menopause sering sakit kepala. Jadi itu gangguan hormonal yang agak sulit dihindari. Terus gangguan yang ketiga yang tidak bisa dihindari adalah genetik. Jadi memang cacat pabrik dalam tanda kutip, dari sananya udah begitu ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Oke. Tapi ada banyak juga trigger-trigger yang bisa dihindari. Asik. Yang apa aja tuh? paling gampang kurang tidur. Oh, ya, Lagi yang suka ngetren begadang kan? ya. Nonton drakor, Dok. Iya, nonton Nggak drakor selesai. karena kebanyakan nonton itu juga bisa tuh Daniel sama Sesa. Nonton bioskop Gajah Mada. Nonton Syaraf. bioskop Gajah Mada. Ah. Nah, itu kurang tidur bisa menyebabkan sakit kepala juga, Oke. triggernya. Selain kurang tidur, kurang gerak, Oh, kurang mager olahraga. lagi. Iya. Atau bisa juga dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Oh gitu. Nah, tiap orang triggernya beda-beda. Bisa aja misalnya si A triggernya adalah coklat. Si B triggernya kafein. Bisa aja. Jadi ketika kita sering sekali sakit kepala, buat diary. Dear Diary, hari ini saya sakit kepala gitu. Sembuh, Buat Dok? jurnal aja deh, jurnal. jurnal. Buat jurnal sakit kepala. Oke. Jadi ketika kita muncul sakit kepala, kita tulis tuh apa yang habis dimakan, apa yang habis diminum, cuacanya Oh. bagaimana, perasaan hatinya bagaimana, kantongnya bagaimana, tidurnya bagaimana, apakah bergerak atau tidak, beban pekerjaannya bagaimana, stres tidak, dan sebagainya. Nah, setelah dibuat jurnal, kalau udah banyak, maka kita tinggal bandingkan. Oh, polanya terlihat gitu. Kebaca kan Oke, polanya. oke. Tadi udah kan ya, stres udah ya, pola tidur udah, pola makan udah, terus Gerak. minum udah, gerak udah, dan satu lagi yang zaman sekarang ini makin sering, Apa tuh, Dok? screen time. Aduh, itu dia tuh, Dok. Screen time mempengaruhi juga ya sakit Iya, kepala? karena sekarang semua kan dilakukan secara Digital. digital. Mulai dari belanja, sekolah, Belajar, kerja, Kerja. kuliah, semuanya digital. Hampir semuanya digital. Jadi harus membatasi supaya tidak timbul sakit kepala. Gitu. Oke, berarti tadi ya ada faktor-faktor yang tidak bisa Anda hindari, aka nasib kalau kata Doksan. Tapi kalau ada ngomong juga begitu nanti yang sakit kepala berkunjung ke tempat kita jadi tambah sakit kepala mendengarkan penjelasan kita. Doksan sakit kepala, nasib ya makin pusing. Iya. Sakit kepala. Sorry, Sakit beda kepala pusing. bukan pusing-pusing Aduh, seperti salah lagi. gasing, muter-muter. Baik, oke. Berarti ada yang tidak bisa Anda hindari, tapi ada juga yang bisa Anda hindari ya. Kalau sudah sakit kepala nih, Dok, saya udah tahu juga triggernya apa. Cara mengobatinya gimana, Dok? Apakah langsung makan obat aja atau gimana? Sebetulnya lihat triggernya. Kalau memang triggernya segala sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya udahlah makan obat aja. Oke. Obat sakit kepala yang aman dikonsumsi
boleh dikonsumsi sepanjang, tidak berlebihan. Jadi kalau minum obat sakit kepala 1-2 hari nggak ada perubahan, sudah saatnya untuk berkunjung ke dokter. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain selain sakit kepala biasa aja. Nah, selain minum obat sakit kepala, yang lainnya yang ampuh adalah tidur. Butuh mengistirahatkan tubuh. Nah, setelah bangun tidur biasanya enak. Yang lainnya lagi bisa menggunakan kompres. Tapi kompresnya kompres dingin ya dianjurkannya. Jadi ambil handuk kecil, direndam di air es atau air yang jangan es semua, nanti dingin banget. Air dingin lah ya, Air suhunya dingin. sesuaikan. Terus dikompres di daerah kepala atau daerah tengkuk. Terus bisa juga menggunakan essential oil. Essential oil yang disarankan adalah yang lavender atau yang peppermint. Nah, yang boleh juga diminum adalah vitamin B kompleks. Berarti dan yang terakhir jangan lupa boleh juga minum teh. Aneh ya. Ini untuk yang bukan triggernya bukan kafein. Jadi kafein yang ada di dalam teh dan kopi itu seringkali membuat orang sakit kepalanya. Malah sembuh. Enggak, ini aneh kalau untuk kafein. Ada orang yang minum kafein jadi sakit kepala, ada orang yang minum kafein jadi hilang sakit kepalanya. Jadi kafein ini fungsinya apa? Respon beragam tubuh, ya. Respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Jadi kenali dirimu. Kalau kita minum teh atau minum kopi jadi parah, berarti kita tidak termasuk yang dianjurkan untuk minum teh atau kopi ketika sakit kepala. Membingungkan nggak? Ya, dicari dulu triggernya mau nggak mau ya. Iya. Harus dipelajari, kenali diri Anda seperti apa. Iya. Kalau terus boleh juga apa tuh? Tehnya belum. Tehnya belum. Iya. Boleh juga tehnya itu dicampur dengan jahe. Teh jahe enak iya, dong. karena jahe itu mengandung antiinflamasi. Jadi dia membantu tubuh merendahkan sakit kepala. Baiklah. Kalau semua sudah dilakukan, Dok, masih nggak hilang juga, ke dokter berarti ya? Iya, ke dokter. Tapi ada juga tanda-tanda lain yang kita harus segera ke dokter. Kalau ini kan kita boleh tunda 1-2 hari kan. Iya, coba-coba tapi dulu. Kalau seandainya sakit kepalanya ini polanya berbeda dari yang biasanya, terasa asing gitu ya, atau sakit kepala yang dirasakan sangat hebat, atau sakit kepalanya ini pertama kali dirasakan pada lansia, atau sakit kepalanya ini sakit kepala yang dirasakan sesudah terjadinya trauma, benturan atau habis jatuh misalnya kepalanya kebentur. Apabila sakit kepala harus segera ke dokter. Dan juga sakit kepala yang disertai dengan gejala-gejala sistemik. Gejala sistemik itu maksudnya gejala yang meliputi banyak sistem gitu. Jadi bisa demam, bisa disertai dengan mual atau muntah, diare, disertai dengan gangguan penglihatan, atau disertai dengan lumpuh atau kekurangan tenaga pada setengah tubuh. Karena sakit kepala bisa merupakan tanda awal stroke, hati-hati. Atau sakit kepala yang disertai dengan orangnya jadi bingung, diajak ngobrol ngaco gitu atau linglung gitu. Itu hati-hati karena ada kemungkinan sesuatu yang sedang terjadi di dalam struktur kepala. Jadi segera ke rumah sakit. Baiklah, semoga dengan menonton ini bermanfaat ya, sahabat Sonora. Jangan semakin tambah sakit kepala, Dok. Datang ke sini dengan sakit kepala, keluar dari sini tambah sakit kepala. Jangan ya. Dong. Bisa diperhatikan tadi yang Dokter Santi katakan, yang pasti cari tahu dulu triggernya apa ya, Dok. Kemudian bisa disembuhkan setelah itu. Kalau tidak hilang-hilang atau dengan tambahan sakit-sakit lainnya, bisa langsung ke dokter. Baiklah, Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah menonton Kamu Sehat kali ini. Semoga nggak sakit kepala lagi. Kapan-kapan kita bahas yang pusing ya, Dok? Boleh banget. Boleh request juga kok kalau boleh mau. Request di kolom komentar di bawah, sahabat Sonora. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video Kamu Sehat, yang dengerin versi podcastnya juga di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Dah.